Pemirsa, kerumunan yang ditimbulkan dari acara pimpinan FPI Rizik Syihab ini berbuntut panjang. Sejumlah pejabat kepolisian dicopot dari posisinya karena dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Membludaknya kerumunan massa simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab berujung pencopotan terhadap sejumlah pejabat kepolisian karena dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Pencopotan ini berkaitan dengan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta dan Megabendung, Bogor beberapa waktu lalu. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Tindak lanjut penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS. Jadi ini penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota BIMAS yang bertugas himbau protokol kesehatan, kepada RT, kepada RW, kepada Satpam maupun Linmas, dan kemudian Lurah, Camat, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian dari KUA, dari Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, Biro Hukum Kemenkes RI, dan kemudian beberapa tamu yang hadir. Dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pejabat Polri yang dicopot adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana yang digantikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Nana Sujana kemudian dimutasi menjadi koordinator staf ahli Kapolri. Lalu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi yang dicopot dan diganti Aslo Kapolri Irjen Pol Ahmad Doviri. Rudi selanjutnya menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Pejabat di bawah Polda Metro Jaya juga dicopot, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto. Ia digantikan oleh analis kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Hengki Haryadi. Lalu di bawah Polda Jabar, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi dicopot dan digantikan oleh Kapolres Lamongan AKBP Harun. Roland selanjutnya ditugaskan sebagai Wadir Reskrimsus Polda Jabar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, itu tadi informasi yang disampaikan rekan kami Bernadetta, di mana memang untuk acara pernikahan Rizik Syihab ini sejumlah pihak mendesak agar aparat dan pemerintah bertindak. Pasalnya Jakarta saat ini masih dalam PSBB transisi. Nah, kita akan melihat pemirsa bagaimana sebenarnya aturan di masa PSBB transisi dalam Pergub nomor 5 tahun 2020. Kita lihat yang pertama sekali ada dalam pasal 7 ayat ketiga yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini merupakan wajib dilakukan karena masker ini bisa mencegah droplet keluar sehingga penularan COVID-19 bisa berkurang, khususnya di DKI Jakarta. Berikutnya, membatasi aktivitas keluar rumah hanya kegiatan mendesak. Mendesak di sini artinya adalah bagi warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dan juga ke rumah sakit baru boleh keluar. Berikutnya adalah mencuci tangan secara rutin yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya dalam pasal 7 ayat yang keempat juga diatur di sini pemirsa kepada panitia penyelenggara, yaitu menetapkan higienitas dan sanitasi yang ada di lokasi acara, lalu juga menerapkan pembatasan jarak antara tamu-tamu yang datang ke acara tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk menghindari aktivitas kegiatan dan juga menciptakan kerumunan. Berikutnya juga menyediakan sarana dan prasarana, dalam artian di sini adalah sarana untuk para tamu mencuci tangan. Nah, berikutnya kita akan lihat pemirsa, di ayat 4 juga diatur untuk mengingatkan warga menerapkan
protokol kesehatan. Artinya setiap acara berlangsung, para panitia ini wajib untuk selalu mengimbau para tamu untuk menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya kita akan melihat pemirsa seperti apa sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan, di mana di pasal 16 ini diatur yaitu setiap orang yang melanggar atau menghalangi petugas dipidana paling lama 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Nah, itulah sejumlah aturan dan juga denda yang diberikan kepada para pelanggar aturan kesehatan. Nah, berikutnya kita akan membahas secara spesifik sebenarnya seperti apa aturan di resepsi pernikahan di tengah pandemi, yaitu jumlah pengunjung maksimal pemirsa 25% dari kapasitas normal. Berikutnya juga jaga jarak untuk duduk pengunjung. Ini diatur yaitu sebesar atau selebar 1,5 meter, dan berikutnya yang juga diatur adalah petugas pernikahan diwajibkan memakai masker, face shield, dan juga sarung tangan. Karena memang di sini petugas pernikahan kemungkinan akan bersinggungan dengan yang menikah ataupun para tamu. Nah, berikutnya pemirsa, untuk kesehatan tadi DKI Jakarta ini juga diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan, di mana pasal 16 ayat 4, setiap orang yang melanggar atau menghalangi petugas dipidana paling lama 1 tahun atau denda 100 juta. Itulah denda yang harus ditanggung oleh para pelanggar. Artinya pemirsa, jangan sampai kita harus mendahulukan acara kita lalu membayar denda. Baiknya kita mencegah terlebih dahulu, yaitu mengimbau untuk tidak berkerumun lalu tidak menghadiri acara-acara yang dinilai kurang penting. Nah, Bernadetta, itulah tadi informasi mengenai denda dan juga undang-undang dan juga peraturan gubernur mengenai PSBB transisi dan selama pandemi ini terjadi di Indonesia. Iya, betul sekali, karena kerumunan ini merupakan potensi terbesar pemirsa dari penularan COVID-19 yang harus dihindari, harus ada kesadaran oleh seluruh elemen masyarakat.